Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dari yang kedua ini, kita akan membahas sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Ini melanjutkan materi yang kemarin dan masih ada hubungannya. Jadi bisa dilihat di gambar. Ada dua garis sejajar, kemudian oleh dipotong garis transversal. Jadi dua-duanya melewati dua garis sejajar. Nanti di sini akan terbentuk 8 sudut. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dari 8 sudut ini nanti akan ada hubungannya masing-masing yang akan kita bahas pada daring kedua ini. Dan ini masih ada kaitannya dengan materi kemarin, seperti contohnya sudut 1 dan sudut 2 saling apa ini kemarin? Berpelurus, jumlahnya 180. Sudut 5 dan sudut 8 saling apa? Bertolak belakang, besarnya sama. Jadi masih diingat-ingat yang kemarin. Baik, yang pertama sudut sahadab. Sudut sahadab itu sudut yang menghadap ke arah yang sama, jadi menghadap ke arah yang sama. Nah, mana aja yang sahadab? 1 dengan 5, dia menghadap ke kiri atas semua. Itu maksudnya sahadab. Jadi pasangan yang lain mana? Ya, 2. Kita ganti warna. 2 dan 6. Kemudian berikutnya 3 dan 7 juga sahadap, menghadap ke kiri bawah. Dan yang terakhir 4 dan 8 ya. 4 dan 8. Ini dia sama-sama menghadap ke kanan bawah. Untuk hubungannya nanti dia sama besar. Jadi sudut 1 sama dengan sudut 5, sudut 2 sama dengan sudut 6, sudut 3 sama dengan sudut 7, dan sudut 4 sama dengan sudut 8. Berikutnya dalam berseberangan. Kata kuncinya ada kata di dalam dan berseberangan. Dalam itu maksudnya dia di antara dua garis sejajar, berarti yang di dalam sini. Nah, kemudian berseberangan itu maksudnya dia di sisi berbeda dari garis pemotong. Berarti kalau satunya kanan, satunya kiri. Di mana aja pasangannya? Berarti yang di dalam 3 pasangannya dengan 6. Dia di dalam dan berseberangan. Yang 3 di kiri, 3 yang 6 di kanan. Berarti yang satunya 4 dan 5. 4 dan 5 di dalam berseberangan. Untuk hubungannya dia juga sama besar. Berarti nanti 3 dan 6 itu sama besar, 4 dan 5 juga sama besar. Next, luar berseberangan. Nah, hampir sama. Bedanya dia di luar garis sejajar. Berarti yang di luar garis yang sejajar. Dia masih berseberangan ya, berarti di sisi berbeda. Berarti pasangannya yang mana? Berarti yang di luar. Kalau 1 pasangannya 8 karena berseberangan kanan dan kiri. 1 dan 8. Berikutnya 2 sama 7. Dia di luar dan berseberangan. Untuk hubungannya dia juga sama besar. Berarti 1 sama dengan 8, yang 2 sama dengan 7. Intinya, jadi untuk pengingat-ingat, untuk sahadap dan berseberangan baik di dalam maupun di luar dia sama besar. Berikutnya dalam sepihak. Di dalam masih sama di antara dua garis sejajar, dan sepihak ini, maksud sepihak adalah dia di sisi yang sama dari garis pemotong. Berarti tadi yang pertama di dalam sini, dan yang kedua sepihak. Sepihak itu berarti kalau satunya kanan ya kanan semua, kalau satunya di kiri ya kiri semua. Mana aja pasangannya? Nah, di dalam berarti 3 pasangannya dengan 5 karena dia di dalam dan sama-sama di pihak kiri.
Berarti yang kedua 4 dan 6. 4 dan 6 sama-sama di kanan dan di dalam. Untuk hubungannya dia nanti jumlahnya 180 derajat. Jadi 3 tambah 5 yaitu 180 derajat, 4 tambah 6 juga 180 derajat. Sama kayak berpelurus. Yang kedua luar sepihak. Sama kata dia, di luar garis sejajar dan di sisi yang sama. Berarti dia di luar dan sisi yang sama. Kalau kanan semua, kalau kiri semua. Yang pertama, mana yang luar sepihak? Berarti 1 pasangannya 7 di luar sepihak, sama-sama di kiri. Dan yang kedua adalah 2 dan 8, sama-sama di kanan dan di luar. Untuk hubungannya dia sama kayak sebelumnya, jumlahnya 180 derajat. Nah, kita ke contoh soal. Untuk geometri kalian harus kreatif, kata kuncinya, harus pintar mencari jalan keluar. Yang pertama menentukan nilai A, B dan C. A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Yang diketahui cuma satu, sudut 72. Untuk menentukan nilai A, sudut yang ada A-nya, kita pakai sifat apa? Ya, kita pakai sehadap, menghadap ke sana semua. Kalau sehadap berarti dia sama besar. Kalau sehadap berarti sama besar. Berarti A plus 12 sama dengan 72. Kita selesaikan. 12 pindah ruas jadi kurang, A sama dengan 72 kurangi 12, berarti A nya 60. Sekarang sudut yang B, yang ada B nya di sebelah sini, kita gunakan sifat apa yang mudah? Ya, bertolak belakang. Masih pakai sifat yang kemarin ya, bertolak belakang. 3B dengan 72 bertolak belakang, berarti B nya 72 per 3 sama dengan 24. Ingat-ingat, bertolak belakang itu sama besar. Berikutnya C-18 ini juga sehadap dengan 72, sama-sama menghadap ke sana. Boleh pakai dengan 72 boleh, atau pakai dengan 3B boleh. Kalau dengan 3B dia dalam berseberangan, kita pakai yang sehadap aja. Jadi 2C-18 sama dengan 72, 18 pindah ruas jadi plus 2C sama dengan 72 plus 18, 2C nya 90, C 90 dibagi 2, C nya 45. Next, berikutnya menentukan sudut A dan B. Yang ditanyakan A dan B. Yang diketahui tidak ada besar sudutnya, yang diketahui hanya sudut ini dan sudut ini. Saling apa ini? Ya, saling dalam berseberangan, berarti dia sama besar. Ingat-ingat, berseberangan sama besar. Berarti kita buat persamaannya. Berarti 7x min 19 sama dengan 5x plus 5, karena dalam berseberangan. Kita operasikan yang 5x kita kumpulkan dengan yang bervariabel, yang konstanta kita kumpulkan dengan konstanta. Berarti 7x min 5x sama dengan 5 plus 19. 7 kurangi 5, 2. 5 tambah 19, 24. 2x nya sama dengan 24, berarti x nya 24 bagi 2, x nya 12. Kita sudah punya nilai x, berarti kita bisa menentukan besar sudut ini atau ini. Nah, kita cari yang ini aja, karena yang lebih dekat dengan A dan B. Kita masukkan nilai 12 nya. Berarti 7x min 19 kita masukkan x nya sama dengan 12, berarti 7 kali 12 kurangi 9, 7 kali 12, 84 kurangi 9, berapa? 65 derajat. Berarti 7x min 19 sama dengan 65 derajat. Berarti besar sudut ini adalah 65 derajat. Nah, kalau sudah tahu ini 65, berarti A-nya berapa? Nah, saling apa dengan ini? Bertolak belakang. Kalau bertolak belakang berarti besarnya sama. Berarti A-nya juga 65. Nah, sekarang kalau A-nya 65, B-nya berapa? Saling apa ini? Berpelurus. Ya enggak? A dengan B berpelurus, atau B dengan 65 juga berpelurus. Berarti tinggal kita dikurangi aja. Berarti
B-nya 180 dikurangi 65, alasannya dia berpelurus, berarti B-nya 115. Next, tentukan besar X. Nah, yang ditanyakan besar X-nya, berarti besar ininya berapa. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalian harus buat garis bantu dulu yang sejajar dengan keduanya. Ya, seperti ini. Jadi tiga-tiganya ini sejajar. Ya, setelah itu, yang ditanyakan tadi, yang sebelah sini, ya, kita pecah menjadi dua, X1 dan X2. Kita tentukan dulu X1. Berarti X1 ini nanti kita hubungkan dengan 46. Jangan hubungkan dengan 132 karena enggak garis pemotongnya itu harus garis, kita gunakan garis itu. X1 dan 46 hubungannya apa? Ya, dalam berseberangan, satunya kanan, satunya kiri. Berseberangan berarti sama besar, berarti X1 sama dengan 46. Kita udah tahu ini nilainya 46 derajat, alasannya dia dalam berseberangan. Sekarang X2 dengan 132 karena garisnya garis ini yang kita gunakan. Hubungannya apa ini? Dalam sepihak, benar ya, dalam sepihak, karena dia di pihak yang sama, di kiri semua, berarti jumlahnya 180. Berarti menentukan nilai X2 nya kita kurangi aja, 180 dikurangi 132 karena dalam sepihak, berarti X nya 48, X2 nya berarti sini 48. Berarti nilai X nya tadi kan X nya kan ini ya, kita jumlahkan aja, berarti X nya adalah 46 tambah 48, berarti X nya 94 derajat. Tinggal kita jumlahkan dua ini. Next, tentukan besar sudut X dan Y ya. Untuk X itu garis pemotongnya garis yang ini, berarti kita hubungkan dengan 26. X dan 26 ya dalam berseberangan, berarti besarnya sama, berarti X sama dengan 26. Sekarang menentukan nilai Y. Nah, untuk menentukan nilai Y, kita cari ininya dulu berapa. Nah, kita gunakan garis ini berarti kita hubungkan dengan 63. Berarti kalau sini 63, yang di sini berapa? Nah, benar 63 juga, karena dia sehadap, sama-sama menghadap ke bawah, kiri bawah. Nah, untuk menentukan nilai Y-nya, nah X-nya tadi 26. Nah, untuk menentukan nilai Y kita gunakan sifat berpelurus tiga sudut ini. Berarti 63 tambah Y ditambah 26 sama dengan 180. Nah, berarti 689 tambah Y 180. Berarti Y-nya 180 dikurangi 89, Y-nya 91, X-nya 26. Oke, next sama kayak tadi. Tentukan besar nilai X. Nah, kita gunakan garis bantu juga. Ya, kita pecah menjadi dua sudut. Sekarang yang sini kita hubungkan dengan 27, benar. Dia sehadap. Kalau sehadap berarti besarnya sama. Kalau ini 27, ini juga 27. Nah, karena sama kita sudah tahu 27, berarti kita pecah yang sebelah sini berapa? Nah, ini 76. Kurangi 27 berarti ya. Berarti 49, berarti sini 49. Nah, sekarang hubungannya 49 dengan X apa nih? Ya, dalam sepihak, sama-sama di, kalau kita pakai garis ini dia sama-sama di kanan, berarti jumlahnya 180. Berarti X-nya 180 dikurangi 49, berarti X-nya 131. Nah, jadi intinya kalau geometri kalian harus pinter-pinter mencari jalan keluar, harus kreatif pakai cara yang mana. Nah, itu yang bisa Pak Imam bahas. Untuk latihan soal nanti bisa dikerjakan seperti biasanya. Cukup, selamat belajar. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.